Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Rabb Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat nikmatnya lah kita masih dapat diberikan nikmat kesehatan sampai dengan saat ini. Tidak lupa pula salawat bertangkaikan salam marilah sama-sama kita bingkiskan, marilah sama-sama kita aturkan, dan marilah sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita atau Prophet of Islam, Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan, lumpur kebinasaan, jurang kemaksiatan, sampai ke alam yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, minazulumati ilan nur. Perkenalkan, nama saya Aditya Prasetyo Mangkat, semester 3 dari kelas C. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang syarat hukum waris Islam. Jadi terdapat 4 syarat dalam warisan menurut Islam berdasarkan penjelasan Dr. Mustafa Alkin. Yang pertama, orang yang mewariskan harta benar-benar meninggal dunia. Bila orang yang hartanya akan diwaris sebelum benar-benar meninggal, misalkan dalam keadaan koma, maka harta tersebut belum dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak. Hal ini dikarenakan adanya warisan itu karena adanya kematian. Selain telah meninggal, harta warisan juga bisa dibagi bila seseorang dinyatakan meninggal secara hukum oleh hakim. Seperti dalam kasus seseorang telah lama hilang tanpa diketahui kabarnya, kemudian atas ajuan pihak keluarga, hakim memutuskan orang tersebut telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang akan mendapatkan warisan benar-benar hidup, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Jadi, meskipun tak lama setelah meninggalnya si mayit atau pewaris, dalam hitungan menit misalnya ahli waris menyusul meninggal, maka si ahli waris ini tetap berhak mendapatkan bagian warisan. Yang ketiga, diketahui jelas hubungan ahli waris dengan si mayit. Hubungan yang dimaksud merupakan hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak. Yang keempat, satu alasan yang menetapkan seseorang bila mendapatkan warisan secara rinci. Syarat ini dikhususkan bagi seorang hakim untuk menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Misalnya, saksi mengatakan kepada hakim bahwa orang ini adalah ahli waris. Hakim tidak bisa menerima kesaksian dengan ucapan begitu saja. Dalam pernyataannya, saksi harus menjelaskan alasan kepewarisan orang tersebut terhadap si mayit. Adapun hukum rukun warisan ada 3, yakni yang pertama, orang yang mewariskan atau al-muwaris, yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Yang kedua, orang yang mewarisi al-waris, yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. Yang ketiga, harta warisan al-maurud, yakni harta warisan yang ditinggalkan si mayit setelah kematiannya atau yazid mutakin. Mungkin sekian dari penjelasan singkat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena lebihnya datang dari Allah dan kurangnya datang dari diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.